Halo semuanya, Rui Chanet di sini. Berapa lama Anda bisa bertahan di minus 50 derajat Celcius? Kami berada di kota Yakutsk, ibu kota Yakutia, yang terletak di ujung utara wilayah Siberia, Rusia. Secara resmi menjadi kota terdingin di dunia, suhu terendah yang pernah diukur di Yakutia adalah minus 71,2 derajat Celcius. Ketika saya mendarat di sini, meskipun saya telah meneliti selama berhari-hari, keadaannya sangat mengejutkan. Apa yang segera saya sadari adalah bahwa pergi ke Yakutsk sebenarnya berarti bertemu dengan neraka es. Tempat seperti apa yang baru saja kita tuju? Saya tidak bisa melihat apapun melalui kaca es. Segera setelah saya mengambil langkah pertama saya keluar dari pesawat, saya tahu bahwa saya tidak siap. It's minus 47 degrees outside. Dunia luar tak seperti dunia yang kita kenal. Kami baru saja mendarat dan sekarang menuju ke hotel kami. Ini dunia yang berbeda. Apa kamu batuk-batuk juga? Iya. Tak bisa bernafas. Bagaimana orang-orang bertahan di sini? Sopir taksi memberitahu kami bahwa tinggal di luar selama lebih dari 15 menit dapat mengakibatkan rasa sakit seperti tusukan jarum, kehilangan sensasi pada anggota badan, radang dingin, dan bahkan mungkin kematian. Sakit sekali. Jadi saya tak terasa. Dia memperingatkan kita bagaimana kita akan berjalan di sini selama 1 jam. Tapi setidaknya kita bisa melihat-lihat selama 2 menit di malam pertama. Kami baru saja tiba di hotel. Saya tahu ini hari pertama, tapi kami ingin segera rasakan cuaca di luar. Kami cukup penasaran dengan kota ini dan ingin sedikit jalan-jalan. Saya sudah siap. Saya mengenakan celana panjang di atas dan 3 lapis pakaian dalam di bawahnya. Saya memakai sepatu boots bulu angsa di kaki dan saya memakai 3 kaos kaki di dalamnya. Salah satunya adalah kaos kaki yang sangat tebal. Saya memakai mantel yang terbuat dari 550 bulu angsa. Ada 2 lapisan bulu di dalamnya. Selain itu, saya memakai 2 sweater dan kaos. Saya memakai baret di kepala dan saya memakai ini juga di atas itu. Mantel saya juga memiliki penutup. Saya memakai sarung tangan bulu angsa dan siap untuk pergi. Ayo. Seperti yang Anda lihat, ada pintu pertama di sana. Lalu ada pintu kedua di belakangnya. Pintu-pintu ini diposisikan secara diagonal. Dan ada pintu lain lagi di sisi ini. Alasan mengapa mereka memiliki semua pintu ini adalah karena mereka berusaha mencegah udara dingin di luar masuk sebanyak mungkin. Omong-omong, ketika kita menghirup udara, kita langsung batuk karena paru-paru kami belum terbiasa. Kami kehabisan napas di sini. Seperti yang Anda lihat, semua tangga berkarpet, sehingga orang tidak jatuh dari tangga. Tanahnya beku dan sangat licin. Ada karpet seperti ini di pintu masuk semua bangunan. Terkadang, Anda dapat melihat karpet bahkan di trotoar. Saya sudah kedinginan. Mungkin terdengar menarik bagi Anda, ada lebih dari 300.000 orang yang tinggal di sini. Lihat, semuanya tertutup salju dan es. Seperti yang Anda lihat, ada karpet di tangga di sini juga. Apakah Anda melihat AC di sana? Benar-benar tertutup es. Sebenarnya kamu juga tertutup es. Ada es di bulu matamu. Apa kamu serius? Bulu mataku juga. Ya, dan rambutmu sudah mulai memutih. Semua akan tertutup es jika kita tetap di sini selama 10 menit lagi. Ya, rambutmu semakin beku. Mau kembali ke hotel sekarang? Ini mulai sangat dingin. Ngomong-ngomong, ini baru 3 menit dan kamu terlihat sudah membeku. Jadi apa yang terjadi pada tubuh kita jika kita berjalan di luar selama 1 jam pada suhu 50 derajat Celcius? Ayo jelajahi kota terdingin di dunia. Mataharinya baru saja terbit, sekitar jam 9 pagi. Selain yang saya kenakan kemarin, saya mengenakan 3 sweater lagi, 1 pakaian dalam, dan sepasang kaos kaki tambahan. Apa kamu memakai 5 sweater? Ya benar, 5 sweater. Kamu bisa melihat betapa tebalnya saya terbungkus dari gerakan dan tampilan besar saya. Apa kamu merasa dingin? Bagaimana jika dibandingkan dengan kemarin? Saya paling merasakannya di kaki. Bagaimana denganmu? Saya mulai merasakannya sedikit di kaki saya. Kita baru saja keluar, tetapi bagian rambutmu yang keluar sudah membeku. Kita terbungkus seperti ini, tetapi orang-orang di sini biasanya memakai bulu asli. Begitulah cara mereka bisa membuat diri mereka lebih hangat. Sekarang kita akan jalan-jalan. Kami akan berjalan menuju pasar ikan. Kita akan lihat berapa lama kita bisa menahan dingin. Patung-patung di jalan di sini umumnya terbuat dari es. Karena cuacanya dingin, orang biasanya membuat patung es. Mereka sedang membersihkan salju dengan sapu agar orang tidak terpeleset dan jatuh. Beginilah es di trotoar dihancurkan setiap jam di siang hari. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi meskipun Yakutsk berada di Rusia, Yakutsk berada di zona waktu yang sama dengan Jepang.
Di sini dapat dilihat bahwa ada penutup di mobil. Ini membuat mobil tetap hangat. Lihat, mereka mengeluarkannya dari lubang pipa ini. Jika Anda perhatikan, tidak ada seorang pun di dalam mobil yang sedang menyala. Tidak ada orang di dalam mobil tetapi sedang menyala. Ada asap yang keluar. Alasan untuk ini adalah bahwa mesin mobil mulai membeku ketika tidak menyala lebih dari 20 menit di luar. Mobil tidak dapat digunakan sampai cuaca menjadi lebih hangat. Berbicara tentang cuaca dingin, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana penduduk di sini menjaga kehangatan. Ada pusat pembakaran gas alam di setiap lingkungan. Air panas didistribusikan ke gedung-gedung melalui pipa yang Anda lihat di sini. Oleh karena itu, tagihan gas alam tidak setinggi yang Anda kira. Biayanya sekitar $25 Amerika per bulan untuk keluarga beranggotakan 4 orang. Alasan mengapa mereka membangun pipa air panas ini di atas tanah adalah karena bawah tanah seluruhnya tertutup es. Kami sedang berjalan di atas sebuah jembatan. Ada sungai di bawah kami dan itu benar-benar beku. Sungai ditutupi dengan meteran salju di permukaan. Ini adalah sekolah. Anda dapat melihat cahaya yang masuk melalui jendela. Suhu saat ini minus 45 derajat Celcius dan sekolah ini masih buka. Anak-anak lagi pada pergi ke sekolah. Di sini sekolah selalu buka selama suhu tidak turun dari minus 50 derajat Celcius. Ada orang di atas sana. Itu adalah anak laki-laki yang membawa tas sekolah di punggungnya. Seperti yang Anda lihat di sini, ada pipa air panas yang mengalir dari atas. Ada es di mana-mana. Mari kita lihat es di wajahmu. Ini sudah mulai membeku. Serius? Ya, kurasa ada bank di depan jalan. Ayo pergi ke sana, istirahat sebentar dan menghangatkan tubuh. Ketika orang-orang pergi dari satu tempat ke tempat lain, mereka biasanya singgah di bank atau pusat perbelanjaan. Mereka menghangatkan tubuh sedikit, lalu melanjutkan perjalanan. Bagaimana perasaanmu? Rasanya kakiku sakit, seperti seseorang terus menusuknya bagai radang dingin. Aku juga tak bisa merasakan diriku menjadi lebih hangat. Bagaimana denganmu? Aku juga tidak merasakannya. Di sini kita bisa lihat lebih jelas bagaimana air panas berpindah antar gedung. Air keluar dari gedung di sana, berkeliling dan masuk ke gedung ini. Kami memperhatikan setiap langkah yang kami ambil di sini. Orang-orang sangat berhati-hati dengan lampu lalu lintas karena kecerobohan sekecil apapun bisa mengakibatkan kecelakaan yang besar. Saya tidak bisa melihat jauh ke depan karena kabut. Ada pasar di sana. Mau masuk dan sedikit hangatkan diri? Oke. Aku tak bisa memakai sarung tangannya karena tanganku mati rasa. Entahlah. Ini berat sekali. Очень многие фотографируются так. Kelinci yang benar-benar beku. Tanganku tak terasa. Lihat ini. О, пошли, Гречка. Греемся тут. Tanganku memerah dan ujung jariku menjadi putih. Saya coba menghangatkannya sebentar. Baru saja melepas sarung tangan dan sekarang tangan saya sangat kaku. Чтобы заработало, надо вот так массаж делать. Чтобы это кровообращение началось. Знаете? Dia sangat baik. Saya tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bicara bahasa Rusia. Berapa? Нет, не там. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dia baik sekali. Terima kasih. Hei, aku mulai merasa dingin juga. Aku juga sangat kedinginan. Saat kita menemukan bank, mari kita langsung masuk. Tunggu sebentar biar aku melihatmu. Sepertinya hidungmu mulai terbakar, menjadi merah. Kamu sepertinya terkena radang dingin. Kurasa kita harus segera menemukan tempat. Omong-omong, Anda dapat melihat saljunya untuk memahami betapa keringnya udara di sini. Seperti debu. Tak seperti salju yang kita tahu. Hei, Gedung apa itu? Bisa kita masuk? Aku sangat kesakitan. gedungnya tutup. Hati-hati, tidak ada karpet karena tempat ini tutup. Mari kita berjalan menyeberang, orang-orang akan masuk dan keluar. Saya menemukan pemanas di sini dan akan diam di sini. Saya sangat kesakitan. Sungguh, saya tak pernah merasa sedingin ini sebelumnya. Seperti ada yang menusuk kaki dan tangan saya. Ada sesuatu yang seperti menggigit saya sepanjang waktu dan saya rasa itu tidak akan segera hilang. Kami telah berjalan kaki untuk jarak 20 menit lama 40 menit dan masih belum sampai. Ditambah, kami mencoba merekam video. Dinginnya membuat kami bergerak semakin lambat. Seperti yang bisa dilihat, ada 3 pintu di sini. Tidak ada anak-anak di taman karena ini adalah jam sekolah. Saya yakin kita akan melihat anak-anak di taman jika bukan jam sekolah. Saya sedang duduk di ayunan di taman bermain dengan suhu minus 47 derajat Celcius. Tunggu dulu. Saya tak merasakan jari-jari saya. Mengetuk ponsel saya susah.
Ini Anda dapat melihat cuaca di Antartika. Suhunya minus 28 derajat Celcius. Jariku semakin tak berasa. Ya Tuhan, sangat menyakitkan. Kita harus mencari tempat untuk menghangatkan tubuh sekarang. Sebaiknya kita minum kopi atau sesuatu. Rasanya begitu sakit. Saya bahkan tak bisa mengungkapkan betapa perihnya. Aduh. Kita harus segera masuk ke dalam ruangan. Ayo, kita cari kafe. Mari kita cari kafe di ponsel. Apa itu kedai kopi? Di mana kamu melihatnya? Apakah sangat jauh dari sini? Saya tak enak badan. Adakah tempat yang bisa kita tuju? Aku merasa sangat tidak enak badan. Kakiku benar-benar mati rasa. Apa yang terjadi dengan jari-jarimu? Saya merasa buruk. Kakiku benar-benar mati rasa. Saya tak dapat merasakannya. Sakit sekali. Apakah sesakit itu? Serius, saya sama sekali tak merasakannya. Sangat sakit sekali. Kami terlalu lama berada di luar dan tangan saya mulai memutih. Lalu tangan kanan saya lagi. Maka itu saya merasa sangat kesakitan sekarang. Sakit sekali. Sakit sekali. Tunjukkan aku tanganmu. Sekarang warnanya sudah mulai sedikit membaik, tetapi jari-jariku masih mati rasa. Bagaimana perasaanmu? Rasanya buruk. Tanganku sakit sekali. Saya tak bisa merasakan tangan saya dan rasanya menyakitkan. Ketika mencoba menunjukkan cuaca dari ponselku di taman, saya merasa tidak bisa menekannya. Saya menyentuh layarnya, tetapi ponselku tak dapat mendeteksi jariku. Maria yang kami temui di sini menceritakan bahwa yang dialaminya adalah radang dingin dan gejala penyakit Raynaud. Menurutnya, dia mungkin kehilangan jari-jarinya sepenuhnya jika dia tetap berada di luar selama 10 menit lagi. Rupanya, jari-jarinya akan terasa sakit saat berada di luar, meski tidak begitu dingin, seperti 0 derajat Celcius. Dengan kata lain, Yakuts meninggalkan kita dengan kerusakan jaringan yang akan bersama kita selama sisa hidup kita. Tidak mungkin untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki. Jika Anda bersikeras untuk terus berjalan, Anda dapat mencapai tujuan akhir yang biasanya Anda capai dalam 20 menit berjalan kaki dalam 1 jam. Itu karena Anda harus mampir ke tempat-tempat seperti toko kelontong dan menghangatkan diri selama 5 menit. Berlawanan dengan kepercayaan, berada di luar dalam cuaca dingin seperti berada di luar api. Berjalan di sini terasa tidak berbeda dengan berjalan di atas api selama beberapa saat. Awalnya dia kehilangan sensasi di jari-jarinya yang memutih. Kemudian dia mengalami rasa terbakar dan bengkak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah seminggu, jari-jarinya mulai mengelupas. Kami berjalan di sepanjang jalan Yakuts, kota terdingin di dunia, selama 1 jam dan menjelaskannya sedikit. Tetapi ini baru permulaan. Seperti apa tempat ini? Bagaimana cuaca dingin membekukan kehidupan di sini? Mengapa orang-orang tinggal di sini? Siapakah orang-orang ini? Jawaban untuk semua pertanyaan ini dan lebih banyak lagi ada di video saya berikutnya. Dalam video ini saya memfilmkan sisa-sisa hewan zaman es, mamut. Saya juga pergi ke sebuah desa yang benar-benar tertutup es dan mengamati kehidupan sehari-hari di luar sana. Sampai jumpa di film dokumenter kami berikutnya. Rui Janet pernah ada di sini.